Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian kiblat. Jadi kiblat yang diambil dari bahasa Arab kiblatun. Jadi kata kiblat itu merupakan serapan dari bahasa Arab kiblatun atau kiblah. Apa itu? Secara bahasa bahwa kiblat itu kalau kita lihat di dalam kamus itu ada bermakna arah kiblat. Kemudian ada juga yang memaknai bahwa kiblat itu berarti hadapan. Jadi hadapan orang yang misalnya melaksanakan sholat, orang yang berdoa atau orang yang mengaji Al-Quran. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kiblat secara bahasa itu adalah pusat pandangan. Jadi kemana kita memusatkan pandangan ketika misalnya melaksanakan sholat ataupun lainnya. Jadi memusatkan pandangan walaupun tidak harus dengan mata memandang, tetapi bisa dengan pandangan batin dan lain sebagainya. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah ada beberapa. Nah, di sini saya sampaikan yang mengena saja. Yang pertama adalah kiblat itu menghadap Ka'bah di Mekah. Jadi menghadap Ka'bah di Mekah. Kemudian yang kedua adalah arah yang merujuk ke suatu tempat di mana bangunan Ka'bah berada. Jadi arah yang menuju bangunan Ka'bah. Jadi dari tempat seseorang dia menuju ke bangunan Ka'bah di mana berada. Jadi artinya arah yang menuju ke Mekah karena Ka'bah berada di Mekah. Kemudian pengertian yang ketiga secara istilah adalah kiblat itu merupakan arah terdekat menuju Ka'bah di Mekah sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka'bah dan suatu tempat yang bersangkutan, yang kemudian dalam Al-Quran disebutkan dengan syatr. Jadi kiblat itu merupakan arah terdekat menuju Ka'bah dari tempat orang itu berada. Nah, dari tempat orang itu berada dengan Ka'bah ini ada sambungan garis yang disebut dengan syatr. Jadi yang diambil adalah arah terdekatnya. Misalnya Indonesia arah terdekatnya dengan Ka'bah adalah arah barat agak serong ke utara tergantung dengan titik koordinatnya. Nah, itu arah terdekat dari Indonesia. Kalau kemudian kita berbalik menghadap ke arah tenggara misalnya, ya itu bisa saja tetapi merupakan arah terjauh. Sehingga kemudian dalam fikih tidak sah karena membelakangi kiblat. Nah, yang benar adalah kita menuju kiblat itu menggunakan arah terdekat. Itu secara istilah. Sehingga pemaknaan syatr kalau kemudian dihubungkan dengan ain, bentuk fisik, ain itu bentuk fisik Ka'bah, jadi kurang pas. Karena misalnya di sini ada Ka'bah, Ka'bah ini walaupun di Mekah itu merupakan lembah, tetapi sangat tinggi dari permukaan air laut. Tingginya kurang lebih 326 meter di atas permukaan air laut. Jadi disebut lembah karena Ka'bah atau Mekah itu dikelilingi oleh pegunungan di sekitarnya. Kita lihat posisi A, B, C, D, dan E ketika menghadap ke Ka'bah. Kalau kita menggunakan konsep fisik, maka dari 5 orang ini yang pas menghadap fisik itu adalah posisi B, ya, karena pas lurus. Sementara posisi A apalagi D yang ada di dasar laut, kemudian C yang di atas gunung, dan E yang ada di pesawat, ya tidak mengena ke ain Ka'bah. Jadi tidak mengena, yang mengena hanya posisi B. Kemudian kalau kita pakai konsep syatr, di sini Ka'bah,
lalu shutternya bisa ke atas ataupun ke bawah. Ini shutternya. Dari sini kita bisa menggunakan shutter itu dimanapun manusia itu berada, baik berada di atas gunung, di atas bukit, di bawah laut, atau di bawah perut bumi, atau di atas pesawat. Dengan konsep shutter ini pasti ada garis yang menghubungkan. Karena bentuk bumi kita bulat, maka ada garis yang menghubungkan antara Ka'bah dengan posisi-posisi di atas bumi kita ini. Itu konsep shutter dalam Al-Quran. Dengan paradigma bangun bulat bumi, maka ketika Ka'bah berada di sini, lalu ada sub super lurus, misalnya super panjang di sini, jadi sub misalnya, yang kemudian posisi Ka'bah dihitung secara garis astronomi sesuai dengan titik koordinat masing-masing, maka dia akan tetap menampung. Artinya sub-sub ini akan tetap lurus menuju Ka'bah, sekalipun posisinya berbeda-beda. Nah, disitulah konsep shutter dalam Al-Quran. Nah, misalnya begini, dari berbagai sudut yang ada di muka bumi, kita cari titik koordinatnya, maka ketika dihitung arahnya ini akan tetap menuju ke arah Ka'bah yang berada di Mekah. Baik, berikutnya, kenapa ini dinamakan Ka'bah? Jadi bangunan kecil, ya kecil itu ya sekitar 11-12 meter. Yang pertama karena bentuknya yang persegi 4. Jadi ini persegi 4, tetapi bukan pas kubus, karena memang ukuran-ukurannya berbeda-beda, sisi dengan sisi yang lain. Nah, orang-orang Arab menyebut setiap bentuk kubus ini dengan Ka'bah atau Muka'ab. Nah, ini kebiasaan orang Arab. Kemudian yang kedua, karena ketinggiannya dari tanah. Jadi Ka'bah ini memang ketinggiannya dari tanah itu ada pondasi yang disebut dengan syadarwan. Jadi di bawah ini ada syadarwan atau pondasi lah kalau rumah itu, sangat tinggi sekali. Kemudian yang ketiga, karena bangunannya yang terpisah dari bangunan-bangunan lainnya. Jadi Ka'bah itu berada di tengah-tengah masjid. Itu Ka'bah. Tidak bersambung dengan bangunan-bangunan lainnya, kecuali mungkin ubin atau plesteran ini yang bersambung dengan bagian-bagian, tapi bangunannya tidak bersambung. Itu bangunan kenapa dinamai dengan Ka'bah. Nah, sekarang bentuknya sudah seperti ini. Walaupun di sini ada Hijr Ismail, tetapi ini dipisah. Di daerah ini ada pisahan untuk jalan orang yang masuk ke Hijr Ismail. Jadi Ka'bahnya ini berdiri sendiri. Nah, bagaimana bentuk atau perjalanan Baitullah dari masa ke masa? Kita bisa melihat replikanya. Dan dalam sebuah buku diterangkan bahwa Ka'bah itu direnovasi sebanyak 12 kali sampai yang terakhir itu. Pertama adalah para malaikat yang merenovasi Ka'bah ketika pertama kali ada di bumi. Kemudian setelah itu Nabi Adam alaihissalam yang merenovasi. Setelah itu Nabi Syed bin Adam. Nabi Syed. Nah, setelah dari Nabi Syed ini lama konon kena banjir bandangnya Nabi Nuh, kemudian Ka'bah itu runtuh, lalu baru dibangun kembali pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi bangunan sekarang itu merupakan bangunan yang awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sekalipun dalam sejarahnya itu pernah dirombak, tetapi pondasinya tetap. Jadi pondasinya itu tetap pondasi awal ketika berada di Mekah itu.
ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil di dekat Ka'bah, itu walaupun berbentuk segundukan tanah, tetapi di situ sudah ada pondasi. Jadi pondasi sejak para malaikat membangunnya. Kemudian setelah itu, setelah ditinggal oleh Nabi Ismail, ya terjadi perebutan-perebutan kekuasaan dan sebagainya, sehingga mengakibatkan kepada perebutan siapa yang berhak untuk memegang kunci Ka'bah. Setelah itu direnovasi oleh Al-Amalikah, lalu suku Jurhum, ini suku-suku yang ketujuh direnovasi oleh Qusay bin Kilab. Lalu setelah itu suku Quraisy. Kemudian setelah suku Quraisy ada Abdullah bin Zubair pada tahun 65 Hijriah, itu merenovasi Ka'bah. Kemudian yang ke-10 adalah Hujjaj bin Yusuf pada tahun 74 Hijriah. Nah, setelah itu Sultan Murad Al-Utsmani tahun 1040 Hijriah, dan terakhir adalah Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1417 Hijriah. Itu sampai sekarang dari peninggalan Raja Fahd bin Abdul Aziz. Itu sejarah renovasi Ka'bah. Jadi pada masa Nabi Ibrahim hanya berupa gundukan, tidak ada rumah, tidak ada pepohonan, karena di situ dijelaskan dalam ayat tidak ada pepohonan, kering kerontang. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membangun kembali Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, beliau ini membangun Ka'bah mengambil batu-batu dari 5 gunung. Yang pertama ada Gunung Hira, di gunung yang ada di Mina sebelah timur Ka'bah. Kemudian ada Gunung Tabir juga di timur Ka'bah, ada Gunung Labanan, gunung di dekat Ka'bah, dan ada Gunung Tur Sina. Ini paling jauh, ada di Mesir. Lalu terakhir adalah batu dari Gunung Hair, ini juga gunung dekat Mekah. Ini usaha Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah kembali. Nah, seperti ini replika awal bahwa Ka'bah itu tidak ada penutup atasnya dan juga tidak ada pintunya. Setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim dan sebagainya, kemudian tibalah pada posisi Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, sekitar tahun 150 sebelum hijrah. Jadi 170 sebelum Masehi. Pada tahun Masehi. Ya, ini hanya replika saja. Jadi Ka'bahnya sudah ada, tetapi bangunan-bangunan di sekitarnya adalah penduduk-penduduk. Nah, ini ketika Nabi Muhammad SAW lahir 53 sebelum Hijriah atau 570 Masehi. Sudah banyak bangunan-bangunan di sekitarnya, belum ada Masjidil Haram di sini. Belum ada Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Haram dibangun pada masa Bani Umayyah. Jadi ada Masjidil Haram. Sekalipun di dalam Al-Qur'an ketika diperintahkan menghadap kiblat itu Masjidil Haram belum ada, tetapi Allah menunjukkan Masjidil Haram yang namanya Ka'bah. Kemudian pada masa Abbasiyah dibangun, lalu pada masa Utsmani juga dibangun, kemudian pada tahun 1300 Hijriah atau 1900 sudah dibangun bertingkat, tetapi Ka'bah tetap ada di tengah-tengah. Nah, bangunan-bangunan yang mengganggu orang-orang tawaf di matop itu, tempat tawaf itu dibersihkan agar leluasa, itu sampai sekarang. Nah, pada tahun 1941 pernah kebanjiran, ya karena mungkin drainasenya kurang pas. Setelah itu dibuat gorong-gorong untuk membuang air ketika masa atau ada hujan. Nah, ini penampakan sejak tahun 2010, jadi sudah luar biasa
menampung ribuan jamaah, puluhan ribu bahkan. Pemerintah Arab Saudi itu memandang bahwa perlu pengembangan lebih lanjut untuk di masa depan, sehingga dibuatlah market untuk masa depan. Ini yang sudah digarap sejak tahun 2010-an sampai sekarang masih belum selesai. Jadi ada pengembangan ke daerah utara. Ini berupa hotel-hotel yang rencananya akan ditempati oleh para jamaah haji dan umroh. Yang hasil dari kos hotel-hotel ini untuk pengembangan dua masjid, yaitu Masjid Al-Haram yang ada di sini, yang ada di Mekah, dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Ini merupakan usaha dari pemerintah Arab Saudi. Kita tunggu bagaimana hasil akhir dari pengembangan Masjidil Haram ini ke utara. Tidak tahu berapa tahun lagi. Demikian pengertian singkat dan sejarah dari Ka'bah dan Masjidil Haram. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.